lebar, saya ingin membagikan pengalaman-pengalaman saya selama 20 tahun, khusus di bidang leisure park. Semoga ini bisa menjadi uh, input atau masukan untuk Bapak Ibu, mungkin yang ingin membuat taman wisata, leisure park, maupun desa wisata, maupun untuk adik-adik mahasiswa yang mungkin ingin berkarir di bidang desain leisure park ini. Nah, saya mulai aja untuk slide presentasinya. Oke, jadi saya selama 20 tahun ini jadi arsitek sejak lulus, tidak pernah menerima proyek selain leisure. Jadi fokus, benar-benar saya fokus di bidang leisure wisata ini, baik di awal mulanya dulu theme park, water park, saat ini leisure park. Nanti akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Jadi benar-benar ini menciptakan sesuatu yang baru, tematik, dan pasti untuk kedepannya akan terus desain-desain leisure ini berevolusi. Bagi saya, ketika pertama kali saya menerima job ya, selalu ada 5 langkah yang saya jalani untuk menciptakan sesuatu destinasi leisure wisata yang greget, yang bisa menyedot orang, yang bisa menarik pengunjung. Pertama kali ketika kita menerima job itu kita berdiskusi kan, selalu berdiskusi ya sama para owner, pemilik lahan, investor. Mereka ingin membuat apa? Sebuah daya tarik itu apa? Setelah berdiskusi, tugas kita sebagai arsitek, saya ini mengumpulkan library, mengumpulkan data, mengumpulkan berbagai ide. Zaman sekarang enak sekali, terutama adik-adik mahasiswa ini, kalau mau mencari ide itu ada di mana saja, di sosial media, ataupun kita bisa survei. Nah, ini kita kumpulkan semua, sebanyak-banyaknya, secanggih-canggihnya, istilahnya seperti itu. Kemudian setelah kita mengumpulkan, kita melihat site. Site itu banyak, tantangannya kita banyak. Ada yang memberi site pantai, ada yang memberi site gunung, ada yang memberi site tebing, ataupun curug, air terjun, hutan, dan padang. Nah, ini kita dituntut kreativitasnya untuk benar-benar luar biasa, mengolah semua lahan yang tidak biasa ini, ekstrim. Biasanya lahan yang indah ini kan adanya tidak normal, tidak datar. Tapi justru lahan-lahan yang indah ini di seluruh Indonesia itu lahannya luar biasa hebat dan antik. Nah, kemudian kita juga dituntut, kita punya dasar-dasar untuk mewujudkan desain kita, ide kita. Owner itu kan buta sama sekali mengenai gambar dan lain sebagainya. Jadi buat adik-adik ini atau para arsitek ini wajib untuk harus memperdalam ilmu AutoCAD, 3D Max, dan sampai video animation. Teknologi sekarang ini sangat canggih sekali. Ada Lumion, ada Twinmotion. Kita jangan berhenti sampai di 3D Max saja. Sehingga ketika kita mendapat job order sampai ke final presentasi, kita bisa membuat itu animasinya semirip mungkin dengan desain yang kita tawarkan. Proses yang terakhir adalah setelah kita punya idenya ini menjadi sebuah animasi desain. Nah, saat ini yang saya banyak dituntut oleh owner, oleh pemilik lahan, landlord ini, balik modal enggak? Nah, itu udah beban yang paling berat bagi arsitek kalau ditanya, desain kamu ini bisa balik modal berapa lama, ROI-nya berapa lama. Nah, kita dituntut untuk mampu menghitung budget vs visibility study-nya. Nah, ini nanti yang akan menjadi final keputusan owner pemilik lahan itu berani nggak untuk menggelontorkan dana. Ya. Nah, kemudian dari awal tahun 2000 saya memulai untuk membuat taman-taman tematik. Ya. Ini kalau saya bisa kelompokkan dari awal perjalanan dulu sampai saat ini, taman tematik pertama itu theme park namanya. Ya, seperti dunia fantasi.
Jungle Land, Sentul, Saloka yang terbaru di Semarang juga, itu namanya theme park, ya. Tentu kita melihat swotnya. Nah, ini saya cuman kira-kira memberikan weakness dan strength. Nah, kalau theme park ini biayanya mahal. Kalau kita nggak pakai mesin yang aman, kita mau mengoperasikannya nggak enak tidur. Jadi weakness-nya terlalu berat. Theme park ini bisnis yang berat kalau saya bilang ya, karena budget mesti besar, biayanya tinggi, mesin harus Eropa. Kalau kita pakai mesin dari China begitu riskan, ya. Mesin Italia, mesin Eropa, semuanya mahal. Dan tentu budgetnya ini bisa sampai triliun, 1 T, kalau saya boleh bilang. Generasi yang lebih rendah di bawahnya, yang booming sampai tahun 2014 itu waterpark. Waterpark dibikin sedemikian indah, tematik, tapi dia juga punya weakness. Ya, permainan ini outdoor. Ibu-ibu enggan, kepanasan dan lain sebagainya. Jadi weakness-nya cukup berat. Kemudian musim hujan nggak bisa main air. Pengunjungnya jadi hilang, nol, tidak ada pengunjung. Jadi setelah mengalami dua ini, saya melirik ke leisure park namanya, yang kita bahas saat ini, yang kita banyak desain saat ini. Dalam 2 tahun belakangan, ini berkembang sangat pesat, ordernya itu orang mau bikin leisure park, taman wisata, luar biasa banyak yang ingin bermain di generasi yang ketiga ini. Namanya leisure park. Leisure park ini contohnya yang sedang saya tanganin Dusun Semilir, seperti itu. Jadi lahan bisa disediakan cukup luas, counternya variatif, biayanya tidak terlalu mahal, dan semua bahan bakunya tersedia di Indonesia. Nah, ini setelah saya jalanin bisnis ini, taman wisata leisure park inilah yang paling cocok untuk di Indonesia. Tapi saya yakin tidak berhenti di sini, karena nantinya terus desain konsep ini akan berevolusi. Ya, nanti akan menjadi leisure lifestyle park. Kemudian nanti akan ada yang baru lagi, dan terus desain-desain ini tidak akan pernah berhenti. Kemudian saya lanjutkan. Nah, saya berikan salah satu studi kasus proyek yang saya terima. Ini di tepi danau. Danaunya indah, ya, tapi flat. Jadi tidak naik turun, konturnya cukup flat. Nah, kebiasaan apa yang saya lakukan saat menerima lahan seperti ini? Nah, setelah melakukan penelitian, studi kasus dan lain sebagainya, nomor satu kita harus memasukkan sebanyak mungkin ya. Kalau tempat wisata itu yang dikejar adalah revenue, pendapatan yang tinggi. Owner maunya pendapatan. Nah, ini kita harus punya banyak cabang ya, dari wahana, dari shop, dari fotografi, dari wedding space, activity, seni budaya, villa dan lain sebagainya. Bisa, semuanya bisa dimasukkan semuanya ke dalam taman wisata ini atau leisure park ini. Jadi maksudnya sebanyak-banyaknya revenue yang bisa dimasukkan ke site kita, itu akan menolong nanti pendapatannya, tidak hanya dari tiketing masuk, tapi semuanya ini akan menghasilkan revenue. Nah, itu yang disenangin oleh owner. Kemudian saat ini tantangan yang terbaru pandemi. Tentu kita harus menyiapkan protokol kesehatan sesuai dengan arahan pemerintah, yaitu CHSE. CHSE ini harus sudah masuk ke dalam desain-desainnya kita. Di dalam fungsinya ini kita kelompokkan, konsepnya ini menjadi 3 ya. Yang umum ini yang terjadi di taman-taman wisata ini ada 3 konsep ini, akses, atraksi, dan amenitisnya ini yang kita harus pegang. Jadi akses untuk menikmati wisata di danau ini harus jelas. Terutama saya pesan kalau orang mau membuat wisata sebisa mungkin akses ini harus bisa dilewatin bis. Karena tanpa dilewatin bis kita tidak bisa menggrab masa pengunjung yang banyak ya. Bus wisata ini biro travel sangat banyak. Apalagi dengan akses di Pulau Jawa, jalan tol yang terhubung dari ujung ke ujung itu, nah ini akses sangat penting. Kemudian di dalam danau ini atraksinya apa saja, kita juga harus menggarap. Kemudian kelengkapannya, ya, amenitiesnya,
sekarang lagi digencarkan. Objek wisata identik dengan toilet jorok. Nah, itu salah satu dari kelengkapan amenitisnya ini. Kita lengkapi semewah mungkin, sebaik mungkin, sehingga orang mau berkunjung. Nah, setelah kita mengelompokkan semua konsep ini, baru kita masuk ke sketsa konsep. Nah, inilah library yang tadi saya kumpulkan. Nah, idenya adalah lagu dalam bahasa Itali Danau. Jadi, lakeside-nya itu saya bikin seatraktif mungkin, konsepnya dalam pikiran saya lagu. Lagunya ada apa, ada shop-nya, F&B-nya, kemudian semua sudut harus, itu sudah tidak bisa ditawar, namanya fotografi, setiap sudut harus layak untuk difoto, untuk keindahannya dan lain sebagainya. Nah, ini banyak, kemudian waiting space juga kita bisa masukkan, untuk wahananya, untuk fotografinya, gazebo, tempat meeting, mais, kemudian untuk villanya, itu kita harus memasukkan. Kalau untuk owner, saya selalu bilang, villa itu lebih bagus daripada hotel. Ya, villa itu kita bisa bikin sangat resort, kita bisa bikin sangat unik, dan biayanya justru lebih murah daripada membangun sebuah hotel yang bertingkat. Ya, saya sudah coba perhitungannya dan itu sangat luar biasa. Kemudian zoning itu perlu karena mengelompokkan zona-zonasi di dalam taman wisata itu dengan experience yang berbeda-beda. Karena pengunjung akan dibawa masuk terus, merasakan sequence lah ya. Jadi zona 1 misalkan outdoor, festival, untuk atraksi, untuk acara, kebudayaan, seni, festival musik, dan lain sebagainya. Banyak sekali di dalam satu zona aja bisa berbagai macam ini acara. Zona 2 kita naikkan tinggi untuk melihat panorama, untuk melihat view, pemandangan, danau, melihat sunset, sunrise, dan lain sebagainya. Nah, ini kita yang membuat kontur sendiri, akses jalan. Kemudian kita siapkan F&B, areanya F&B. Zona 3. Di zona 4 kita siapkan wahana, indoor amusement. Zona 5-nya kita kurung untuk bisa menjadi privat villa. Zona 6 kita buat untuk wahana outdoor. Nah, kemudian selesai. Karena ini lahannya tidak begitu besar, hanya 3 hektar. Nah, kita hanya bisa membuat kurang lebih 6 zona. Tapi pastikan setiap zona itu indah untuk dipandang, indah untuk dinikmati. Karena keberhasilan tempat wisata itu salah satunya penunjang yang terbesar ya sosial media. Begitu sudutnya bagus, diupload jadi viral. Sudutnya bagus, difoto jadi indah, langsung viral. Itu seperti itulah kira-kira. Dan yang terakhir, zonasi untuk CHSE-nya kita juga harus sudah persiapkan dari awal. Jadi setiap zona dari pintu masuk, zona kedua, zona ketiga, kita punya titik-titik protokol kesehatan. Sekarang sudah lumayan canggih, kita bisa pakai berbagai macam, tidak hanya desinfektan, tidak hanya pengukur suhu, tapi juga bisa pakai spray, dan lain sebagainya. Sehingga memastikan kita berwisata ini juga aman. Nah, output-nya apa? Setelah semua itu proses, output-nya adalah, nah inilah gambar-gambar yang kita hasilkan dari sketsa, kita olah, kalau saya menggunakan Lumion, jadi detail-detailnya lebih nyata. Nah, ini materialnya kelihatan, bentuknya kelihatan, sehingga ketika nanti jadinya tidak jauh meleset, tidak jauh berbeda. Material untuk leisure ini di Indonesia sudah paling kaya, paling banyak, yaitu kayu jati, ranting jati, bambu, semua bisa dianyam dengan indah. Kemudian bambu, bata ini kita wash, semuanya menjadi langsung. Kalau kita melihat material seperti ini akan berbeda ketika kita melihat material marmer, kaca, itu akan sangat berbeda ya.
mata kita melihat material-material alami begini, langsung kesannya adem. Jadi perasaannya langsung, wah, resort ya. Dan juga kemudian penunjang yang lainnya juga di Indonesia itu kaya, tanaman, landscape, semuanya indah. Landscape yang paling cocok di kita ya, semuanya yang tropical, bergaya Bali, tanaman-tanaman seperti ini dipadukan dengan material-material alami begini, langsung membuat suasananya berubah jadi indah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian saya presentasikan finalnya. Beberapa proyek yang sudah saya tanganin dalam 2 tahun belakangan ini untuk leisure dan resort sangat meledak. Setelah waterpark sinking ya di tahun 2014, orang beralih. Nah, saat ini saya juga edukasi banyak sekali ke owner, jangan bikin waterpark, bikinlah leisure park. Nah, ini beberapa proyek ada di Batam, Tanjung Lesung. Saya sempat bikin juga waterpark di Pondok Indah, kemudian Pecatu Bali, di Pearl of Java Semarang, kemudian Indonesia Archipelago, semoga bisa dibangun di Jakarta, Dusun The Villas, ini The Heart of Europe juga di Jakarta, kemudian CBD Balikpapan, kemudian di Fortune Land Batam. Kita lihat untuk proyek yang sudah jadi terbangun, yaitu Dusun Semilir ya.